Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus. Demikianlah pesan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya tatkala Yesus sebelum terangkat ke surga. Tentu di hari kemarin, pada hari Kamis, kita sama-sama mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Nas hari ini adalah penggalan kisah ketika Yesus terangkat ke surga. Dia memberi pesan yang sangat konkret kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Kamu kepada para murid pada masa itu, kata kamu juga berarti kepada kita pada masa kini. Menjadi saksi Kristus tentu sangat ramah terdengar di dalam telinga kita. Tetapi apakah kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus? Mungkin ada yang sudah melakukannya, atau sudah melakukan tetapi hanya dengan setengah hati, atau ada yang hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Menjadi saksi Kristus berarti kita menjadi orang yang mewartakan, memberitahukan tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi saksi Kristus sangat berbeda dengan seorang reporter. Reporter berarti hanya menyampaikan informasi dari apa yang dia lihat, yang dia rekam, yang dia dengar. Tetapi kita adalah saksi. Kita bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi kita mengalaminya sendiri. Menjadi saksi Kristus berarti kita mewartakan, menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang perbuatan besar Tuhan. Jangan hanya bila kita bergumul atau keluhan-keluhan, itu yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Perbuatan ajaib Tuhanlah yang harus selalu kita wartakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Itulah tugas kita. Ketika Yesus naik ke surga, kita semua harus berangkat menjadi saksi Kristus, mewartakan kepada orang-orang tentang perbuatan besar Tuhan yang telah kita alami. Menjadi saksi Kristus juga berarti kita berperilaku baik. Menjadi saksi Kristus juga berarti kita berkarakter baik, memiliki kerendahan hati. Bersaksi tentang Kristus berarti kita menceritakan tentang kebaikan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita menjadi saksi Kristus, Nas hari ini mengajak kita menjadi saksi Kristus di 4 tempat. Ada 4 kota yang ditunjukkan di mana setiap orang harus menjadi saksi Kristus. Yang pertama dikatakan di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, ternyata kita harus bersaksi kepada keluarga kita, orang tua kita, adik, abang kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Tetapi yang kedua dikatakan kita akan menjadi saksi Kristus di Yudea. Ini berarti ruang lingkup yang lebih luas, lebih besar, bukan hanya keluarga, tetapi menjangkau sanak saudara atau famili di luar keluarga inti kita. Dan yang ketiga dikatakan di Samaria. Apakah maksudnya di Samaria? Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir. Itu sebabnya bila dikatakan kita menjadi saksi Kristus bagi orang Samaria, berarti kita harus berbuat baik dan menjadi saksi Kristus
kepada orang-orang kafir sekalipun, atau orang-orang yang belum mengenal Yesus, tetangga kita, teman kerja kita di kantor, teman sekolah kita, relasi kita yang berbeda agama dengan kita harus bersaksi kepada mereka. Dan yang terakhir, ke ujung bumi. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini berarti bukan bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia menyaksikan Injil, bukan. Tetapi sampai ke ujung bumi memiliki arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi. Di ujung bumi berarti menunjukkan tempat-tempat dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mulai hari ini kita siap untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan perilaku kita dimanapun kita berada. Kiranya firman ini meneguhkan kita untuk siap menjadi para saksi Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang memelihara hidup kami, Bapa di dalam kerajaan surga yang sungguh baik. Terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, hari yang baru yang Engkau sediakan kepada kami. Tuhan Allah, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati firman-Mu ini. Kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mewartakan kebaikan-Mu karena kami telah mengalami semua berkat-Mu yang tercurah atas hidup kami. Biarlah perilaku kami semakin baik, perkataan kami semakin baik sebagai wujud kami bersaksi akan Kristus. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Pada hari ini segala sesuatu yang akan kami kerjakan, yang akan kami lakukan, kami berserah pada-Mu ya Tuhan. Lindungi dan sertailah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, kiranya Tuhan senantiasa memberkati.